Terima kasih pelatih Sintayong. Baru-baru ini berita menggemparkan di persepakbolaan tanah air Indonesia, yang mana pelatih yang sudah lama menukangi timnas Indonesia resmi telah dipecat. Hal ini disinyalir karena faktor-faktor gagalnya timnas Indonesia mengalahkan Cina di kualifikasi Piala Dunia kemarin, kurangnya komunikasi STY terhadap para pemain seperti kasus Elkan dan lain-lain. Kendati demikian, pelatih Sintayong tetap mendoakan yang terbaik untuk timnas Indonesia dan tetap mendoakan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. PSSI juga akan mengumumkan pelatih baru untuk timnas Indonesia dan kabarnya sudah 3 pelatih telah disiapkan PSSI guna menukangi timnas Indonesia. Tapi di antara 3 tersebut, siapa yang bakal menjadi pelatih timnas akan diumumkan 12 Januari mendatang. Kabar ini menjadi gempar di persepakbolaan Indonesia, bahkan gempar di seluruh para pecinta sepak bola dunia, Asia, dan terutama di Asia Tenggara. Dan langsung saja ke sana. Seperti inilah beberapa komentar dari fan ASEAN saat menanggapi pelatih Indonesia Sintayong dipecat dari kepelatihan timnas Indonesia. Cokodot. Dia tahu cara membawa set besar dengan sangat baik. Bawa ke Kamboja. Mari kita tunggu dia memimpin Kamboja. Bawa pilihan nasional kita. Kalau kamu kurang uang, biar saudara-saudara kita kamer ecer $1. Jangan banyak buang uang, pilihan nasional. Pelatih Korea ini susah akur sama sepak bola Indonesia. Bawa dia untuk memimpin sepak bola kamer. Terkadang ingin memenangkan setiap program, cukup gila. Dia baik sekali, tapi kita tidak tahu cerita di balik itu. Kalau ada yang lain. Hasil Piala Dunia bagus banget, masih diusir. Kenapa mereka suka sekali menggunakan kata usir? Bawa dia untuk memimpin sepak bola kamer. Kamboja harus membayar untuknya. Jika dia datang ke Kamboja, kita memimpin pemuda, itu akan menjadi baik karena dia ingin memimpin tim nasional Kamboja. Dia memimpin yang baik dan masih dipecat. Orang-orang marah sejak mereka meninggalkan Cina. Curiga Indonesia buang berlian dan angkat batu, dan sepertinya pemain tidak memanggil penuh. Tapi kalau datang memimpin Kamboja, bagus juga. Hahaha. Wow, Giant, jika kamu terus melakukan anak-anak, kamu akan menggunakan alasan untuk mengganti guru baru. Haruskah kita mencoba untuk mendapatkannya? Sebagai pria utama sementara, Ogura ditunjuk ulang untuk menjadi kepala tim asisten pemuda. FA Indonesia harus berdiri bersama Sintayong melalui suka dan duka. Sangat mengecewakan melihat mereka menjadi begitu buta dan tidak tahu berterima kasih. Sementara skuad tim utama mereka didominasi oleh pemain naturalisasi. Banyak dari mereka bermain di Eropa, masih membutuhkan pelatih yang luar biasa untuk memimpin mereka ke dalam titik kualifikasi Piala Dunia. Melawan tim seperti Australia, mencapai prestasi seperti itu tidak akan mungkin terjadi tanpa keahlian Sintayong. Jujur, saya dengan senang hati akan menukar Ogura untuk memilikinya sebagai pelatih nasional Singapura. Mereka harus mencoba untuk menunjuk kembali dia untuk mengambil alih U23 daripada memberinya kurang. Hal AFF adalah masalah PSSI karena mereka mengirim U22. Mereka bukan tim seleksi Liga 1, tidak bisa menyalahkan STY. Tidak tahu mengapa dia berhenti. AFF tidak menjadi pertimbangan, kata orang, karena kalah dari Cina 2-1 dan Erick Thohir tidak senang. Hanya bisa berhenti sekarang karena tekanan dari fan akibat penampilan dan seleksi pemain untuk kejuaraan AFF. Sekarang mereka akan memotong momentum yang mereka miliki di pertandingan terakhir mereka di kualifikasi Piala Dunia. LOL. Dengan pelatih baru dan sistem baru, bahkan pada pemain level tertinggi sulit untuk menyesuaikan.
mereka masih memiliki kesempatan untuk mengalahkan Bahrain dan Cina di kandang sendiri. Saya berharap PFF merekrutnya untuk menjadi pelatih kepala Askal. PSSI tolong dapatkan Marlon Maruk selanjutnya. Bisakah dia menjadi pelatih wanita kita? Ini kelihatan mahal, haha. Langkah selanjutnya adalah menghabiskan lebih banyak uang untuk banyak pertandingan persahabatan sebelum pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Mereka perlu menyesuaikan diri dengan pelatih baru mereka yang akan datang. Mereka merekrut pelatih Belanda agar pelatih dan pemain Belanda bisa langsung mengerti satu sama lain, haha. PFF, saya berharap STY diambil untuk SEA Games. Pelukan pelatih dan Tuhan memberkati Garuda. Askal, mari kita terus giling. Bagaimana jika Indonesia mendapatkan Sven-Göran Eriksson? Apa hasil kami di bawah Eriksson? Semoga beruntung untuk mereka jika mereka bisa memenangkan di pertandingan terakhir dan mengamankan posisi kedua di grup mereka. Kalau tidak, gaya itu tertawa terakhir di situ, hahaha. Indonesia punya banyak uang, gak bisa ikut target, jadi cari yang baru. Meskipun pelatih ini bagus, tidak apa-apa. Pelatih Belanda harus disewa untuk mengambil alih, sehingga dia bisa berbicara dengan pemain sepak bola. Aku kangen Indo. Indonesia sangat marah, masih ada kesempatan untuk memenangkan kualifikasi Piala Dunia. Asosiasi selancar telah memberiku sebanyak ini, masih aneh. Pelatih Dutch seharusnya mengambil tongkat pemukulnya, membuat keputusan yang sangat aneh, jatuh dengan hasil yang sangat buruk. AFF bukan turnamen untuk mencoba tim. Pelatih Sintayong menggunakan pemain U23 untuk memimpin tim jatuh di babak pertama. Sudah 5 tahun menguasai timnas Indonesia, dia tidak pernah memenangkan kejuaraan. Dia layak dipecat. Menurut saya, pelatih ini telah membuat Indonesia kembali ke bola dengan bentuk yang bagus untuk ditonton. Ngeri untuk memenangkan Sauma. Pendapat pribadi saya adalah bahwa Asosiasi Sepak Bola Indonesia mungkin marah memutuskan hasilnya sedikit lebih awal. Jatuh dengan hasil yang sangat buruk. Di mana kamu ingin malaikat menjaga kamu? Sintayong sudah baik. Aku marah, aku akan datang ke Thailand, hahaha. Kekalahan yang sangat besar bagi sepak bola Indonesia. Keputusan yang paling bodoh yang pernah ada. Maaf untuk semua fan Indonesia. Sebagai orang Vietnam, saya menentang keputusan PSSI. Mr. STY orang yang baik, sangat baik. Selama 6 tahun terakhir, ia telah menerima gaji yang sangat tinggi, tetapi belum memenangkan gelar Asia Tenggara. Pelatih yang hebat, bergaya. Berikan suara untuk Mr. Trosser. Bos, lihat Vietnam angkat piala, jadi Indonesia galau. Kenapa terburu-buru? Mengapa orang Indonesia menyalahkan dewa yang memberi mereka kesempatan untuk pergi ke Piala Dunia? Apa alasannya? Atau hanya karena kinerja buruk di turnamen lokal kejuaraan ASEAN dengan pemain menjadi U23? Bukan yang terbaik, tetapi pelatih yang baik. Erik ten Hag sedang menunggu undangan dari Indonesia, haha. Saya merekomendasikan Philip Trosser menjadi pelatih berikutnya untuk Indonesia. Dia adalah pelatih yang baik. Orang Indonesia selalu bilang tidak peduli dengan AFF, tapi mereka bilang mereka tidak peduli piala AFF, tetapi mereka memecat pelatih karena kalah piala AFF, hahaha. Jadi siapa yang akan menjadi selanjutnya? Chat mimpi Indonesia untuk tim Indo Halan, haha. Indo masih memiliki hasil yang baik di round 3. Thohir harus memberinya lebih banyak kesempatan. AFF itu gak penting. Kenapa STY dipecat setelah itu? Dan pelatih Indonesia berikutnya adalah Mr. Trosser. Menurut saya, ini keputusan yang bijak dari Federasi Sepak Bola Indonesia. STY sudah berlatih hampir 6 tahun, namun belum meraih trofi dan hanya bisa finish di babak penyisihan grup kejuaraan AFF. Saya merasa akan ada sesuatu yang mendebarkan tentang skuad Indonesia setelah dilatih oleh pelatih Eropa berkualitas tinggi. Tentu saja prestasi akan lebih baik, bahkan melebihi STY yang hanya rata-rata pelatih. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana perkembangannya.
Sikap ciki-ciki gak dapat terus dibuang. Alias sombong, dulu-dulu tak pernah menang pun, ini baru tak layak AFF, dah pecat. Macamlah selama ini Konoha mendominasi Piala AFF. Sukan si pun out, Piala Dunia pun belum tentu lepas pergi. Tapi permintaan macam sang juara, hahaha, jenis Konoha betul. Indonesia sebenarnya sudah terguncang dengan revolusi bola sepak Malaysia di bawah TMJ. Hahaha, Indonesia pelik-pelik. PSSI tak puas hati prestasi Sintayong sebab gol-gol Indonesia hasil balingan saja, bukan dari gol sangat. Hehehe. Indonesia pun nak revolusi ke? Hahaha. Tindakan bodoh Indonesia akan makan diri di Piala Asia nanti. Harimau Malaya dah ada pelatih, kalau tidak boleh ambil mamat ini. Sepatutnya STY letak jawatan awal-awal macam KPG, barulah nampak cantik di situ. Taktik itu kena ada. Kiranya 2 kalilah STY dipecat, dulu di Korea, sekarang di Konoha. Akhirnya STY sadar dirinya bukan layak untuk latih timnas Garuda Dadaku. Sebaiknya menjadi artis KPOP, lebih lumayan. Terus mandul tim Garuda Dadaku. Terlalu mahal dia ini, habis madu sepah dibuang. STY baik, cuma kekurangan dia tak boleh guna bahasa lain selain bahasa Korea. Tim tengah sedap pun dia pergi pecat, betul-betul lah Konoha wik-wik. Kau tak layak pecat lah, haha. Susah nak cari pelatih yang boleh elevate ke peringkat lebih tinggi. Keputusan ini nampak merugikan. Oke lagi KPG, letak jawatan daripada STY kena pecat, hahaha. Tengah perform pun kena pecat, betul-betul Konoha. Kita tukar pelatih, Depa pun tukar. Kenapa kena pecat padahal dia bawa Indonesia ke top ranking 130 ke atas? Indo tiru Malaysia pecat pelatih tengah jalan. Sudah saya cakap hari itu, masa kalah dengan Laos, jangan dipecat STY, kesian dia, hihihi. Gila ke? Apa pecat STY? Pelatih terbaik macam ini pun dipecat. Dulu Malaysia yang gila pecat KPG itu. Mungkin pelatih-pelatih Korea ini memang tak boleh kekal lama lah. Yes, Indonesia kembali seperti dulu, geng mangsa belasahan, hahaha. Sampai pecat, Konoha kata tak nak rebut Piala Ciki. Kira untung dia bawa Indonesia ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Juru latih sebelum ini mana ada yang cemerlang, pikir-pikirkanlah. Disebabkan anggap AFF Piala Ciki, haha, nggak penting, fokus kami Piala Dunia. Ternyata nggak juara AFF juga terasa sakit untuk diterima. Apalagi 0 gelaran di Piala Ciki AFF. Juru latih baru mesti dari Belanda. Dan seperti itulah kisah beberapa komentar dari fan-fan Asia Tenggara saat menanggapi pelatih Indonesia Sintayong yang diputuskan kontraknya oleh PSSI. Seruput kopi pahitmu dan isap nikotinmu. Terima kasih.